Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Selavita Syanturi dari kelas 330, nomor absensi 28. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pemungut pajak penghasilan atau pemungut PPN. Menurut pasal 16A Undang-Undang PPN 1984 dikatakan pajak yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN. Sedangkan berdasar pasal 1 ayat 27 Undang-Undang PPN 1984 dikatakan bahwa pemungut PPN yaitu bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh BKP atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut. Yang berikutnya adalah pemungut PPN dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bendahara atau instansi pemerintah, dan yang kedua bukan bendahara atau instansi pemerintah, yang mana kontraktor kerjasama pengusahaan minyak dan gas bumi, kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha tertentu. Yang pertama akan kita bahas tentang pemungut PPN bendahara pemerintah, di mana mekanisme pemungutan PPN oleh bendahara pemerintah ini yang pertama adalah pada saat PKP rekanan mengajukan tagihan wajib membuat faktur pajak dan SSP dengan ketentuan faktur pajak diisi dengan lengkap rangkap 3 dengan peruntukan yang pertama lembar ke-1 untuk bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN, lembar kedua untuk arsip PKP rekanan, lembar ketiga untuk KPP melalui bendaharawan pemerintah, dan SSP yang diisi adalah kolom identitas dan jumlah pajak terutang, sedangkan kolom lainnya tidak perlu diisi. Adapun jumlah lembar SSP dibuat rangkap 5. Setelah PPN atau PPNBM atau PPN yang terutang disetor ke bank persepsi ataupun kantor pos. Selanjutnya adalah contoh pemungutan PPN bendahara, di mana BKP rekanan mengadakan kontrak pengadaan sebesar 2.200.000 yang akan dipungut PPN-nya oleh bendahara, di mana PKP rekanan membuat faktur pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan. SSP diisi nama dan NPWP rekanan tetapi ditandatangani oleh bendahara, dan faktur pajak tersebut dibuat rangkap 3, sedangkan SSP dibuat rangkap 5. Faktur pajak wajib dibubuhi cap, disetor tanggal sekian, dan ditandatangani oleh bendahara. Dan faktur pajak serta SSP merupakan bukti pemungutan PPN atau PPNBM. Sedangkan untuk bendahara tentunya akan memungut PPN sebesar 200.000 pada saat pembayaran dan menyetorkan ke KN maksimal 7 hari setelah pembayaran. Kemudian melaporkan pemungutan dengan SPT 1
1107 PUT maksimal akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan pembayaran. Dan yang kedua adalah kita akan membahas tentang pemungut PPN bukan bendahara. Yang pertama adalah BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dalam bentuk persero di mana minimal 51% sahamnya dimiliki pemerintah dan perum seluruh modalnya dimiliki pemerintah. Dan yang selanjutnya adalah contoh pemungutan PPN BUMN di mana rekanan dengan harga jual 20 juta akan dipungut PPN-nya oleh BUMN sebesar 10% dikali DPP pada saat penyerahan. Kemudian menyetorkan ke KN maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian melaporkan pemungutan dengan SPT 1107 PUT maksimal akhir bulan berikutnya dilampiri daftar nominatif faktur pajak dan SSP. Dan rekanan tersebut membuat faktur pajak dan SSP pada saat penyerahan, pembayaran maupun pembayaran termin. Dan SSP-nya diisi dengan nama dan NPWP rekanan tetapi ditandatangani oleh BUMN. Faktur pajak tersebut dibuat rangkap 3 dan SSP dibuat rangkap 5. Faktur pajak wajib dibubuhi cap disetor tanggal sekian dan ditandatangani oleh BUMN, serta faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan PPN atau PPNBM. Dan yang terakhir adalah badan usaha tertentu. Badan usaha tertentu ini dapat dikategorikan menjadi BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah berlakunya peraturan menteri ini. Dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya. Dan bagian yang kedua, badan usaha yang bergerak di bidang pupuk yang telah dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah, yaitu PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Pupuk Iskandar Muda. Dan di bagian yang ketiga, badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN, yaitu seperti yang ada pada tampilan video kali ini. Yang berikutnya yaitu mengenai pemungut PPN melakukan pemungutan PPN sepanjang memenuhi 2 syarat kumulatif berikut. Yang pertama, yang melakukan penyerahan kepada pemungut PPN adalah BKP dan yang diserahkan adalah BKP atau JKP. Yang berikutnya yaitu mengenai tabel yang dikecualikan dari pasal 16A. Nah, kita dapat melihat tentang deskripsi, kemudian disertai dengan bendahara dan selain bendahara. Pembahasan yang terakhir mengenai jatuh tempo penyetoran PPN oleh pemungut PPN.
Instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah wajib menyetorkan PPN atau PPNBM yang telah dipotong atau dipungut paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan. Kemudian pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme langsung. Serta instansi pemerintah desa wajib menyetorkan PPN atau PPNBM yang telah dipotong atau dipungut paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah pelaksanaan pembayaran. Sekian pembahasan video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.